الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sebelum kita membahas tentang ujub itu, maka saya akan menyampaikan pula. Tapi di antara pembahasan ujub ini, para ulama sekarang mengkategorikan ada satu tambahan. Para ulama hari ini mengatakan ada yang lebih parah lagi. Orang dulu biasanya kalau mereka melakukan dosa besar, mereka biasanya tidak pernah bangga. Mereka zina, mereka minum khamr, mereka tahu kalau mereka itu orang kotor. Pada zaman dulu. Ketika zaman ini sudah berubah, maka hari ini ketika kita berada pada zaman yang begitu berat yang disebut dengan zaman fitnah, salah satu konsekuensi dari zaman fitnah itu apa? Yaitu munculnya orang ujub, ketika ujubnya itu dengan dosa. Yang dulunya orang dulu, separah-parahnya orang dulu kalau mereka melakukan dosa, mereka tidak pernah bangga dengan dosa mereka. Orang dulu. Ya, orang dulu. Pada zaman-zaman dulu, nggak ada orang yang bangga dengan maksiatnya. Tetapi hari ini, karena begitu jauhnya manusia dari hidayah dan petunjuk, hari ini para ulama menyoroti ada satu fenomena ilmu, ada salah satu fenomena tentang ujub yang tentunya tidak didapatkan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu tidak ada ujub dengan dosa. Tapi pada hari ini ada yang parah. Ada orang yang ujub dengan dosa dan kemaksiatan. Ya. Dan ini merupakan juga salah satu di antara hal yang paling parah. Ya. Ada orang yang melakukan dosa, ada orang yang melakukan kemaksiatan, lalu dia ujub dengan kemaksiatannya. Dia ujub berapa kali dia berzina, dia ujub berapa mampunya dia mabuk ketika minum berapa botol ketika malamnya. Dia ujub pencapaian-pencapaian dari hasil-hasil muamalah haramnya, lalu dia bangga bisa menyebutkan 1-2 miliar. Dia bangga bisa menyogok 100 juta tapi mendapatkan untung feedbacknya 2 miliar. Maka ini namanya ujub dengan dosa dan kemaksiatan. Dan ini termasuk salah satu di antara penyakit yang dulunya tidak ada. Dulunya nggak ada. Dulu itu nggak ada orang ujub dengan dosa. Sekarang itu orang ujub dengan dosa. Sehingga akhirnya kita akan temukan pada pembahasan suplemen ini tentang masalah ujub ini, kita akan temukan orang-orang yang hari ini begitu bangga dengan dosanya. Sehingga akhirnya kita sering temukan di media sosial berbagai macam tulisan. Hanya untuk mempertegas bahwasanya ujub dengan dosa itu sudah sedemikian banyak dan sudah dimaklumi hari ini. Makanya kan sering kita jumpai ada tulisan yang mengatakan semacam ini. Kalaupun kami pendosa, kami jujur dan bangga dengan dosa kami. Daripada kalian itu munafik dan pura-pura untuk menutupi. Ini namanya ujub dengan dosa. Bahkan banyak orang yang terkadang ketika dia pamer dengan dosanya, banyak komentar-komentar yang hari ini berdasarkan orang yang tidak paham ilmu, komentarnya apa? Lebih baik orang kayak gini. Ngomong apa adanya tentang dosa, ngomong apa adanya tentang maksiat daripada orang sono. Sok nggak mau dosa tetapi juga pendosa juga. Ini termasuk salah satu di antara kaum yang besar, nih kaum yang betul-betul dilaknat oleh Allah apabila sudah membanggakan dosanya. Karena apa? Membanggakan amal aja, lalu kagum dengan diri sendiri terhadap amal saja, itu sudah merusak kebaikan seseorang. Apalagi ketika seseorang membanggakan dosanya. Lalu memamerkan dosa itu di hadapan manusia, memberikan motivasi manusia untuk melakukan dosa itu. Tentunya pikiran kita tidak bisa membayangkan betapa murkanya Allah kepada orang yang semacam ini. Jadi tidak bisa dikatakan, oh lebih baik kayak gitu jujur dalam dosa daripada pura-pura dalam taat. Walaupun kita tidak nafikan ada orang-orang yang pura-pura taat. Di depan mengatakan A, tetapi di belakang berbeda dengan apa yang dikatakan. Ini tidak kita nafikan, memang ada. Ya, orang yang menjadi walinya Allah di tengah keramaian, menjadi walinya setan di tengah kesepian. Tapi itu tidak pernah menjadi alasan orang itu boleh membanggakan dosa dan kemaksiatannya. Makanya Rasulullah SAW itu sampai mengatakan di dalam salah satu hadis yang terkenal, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya umatku mu'afan. Sesungguhnya umatku itu termaafkan.
illal mujahirin, kecuali adalah mujahirin. Siapa mujahirin itu? Mujahirin itu adalah orang yang mereka melakukan dosa, yang dosa itu ditutupi oleh Allah dengan satarnya, lalu justru dia membuka dosa itu, membuka kemaksiatan yang dia lakukan, lalu memperlihatkan dosa dan kemaksiatan itu kepada banyak orang. Lalu akhirnya orang yang asalnya tidak tahu, akhirnya tahu dosa-dosa yang dia lakukan, padahal sudah ditutupin sama Allah. Ini termasuk mujahirin. Makanya dalam konteks ini, maaf, kalau ada orang yang sudah bertobat, tidak usah cerita bagaimana dosanya dulu. Ada wanita, laki-laki, pernah melakukan sesuatu sebelum menikah. Kalau sudah menikah, tidak usah cerita apa yang dilakukan di masa lalu. Dan kita sebagai istri dan sebagai suami tidak usah penasaran apa yang kamu lakukan di masa lalu. Kenapa? Kalau memang kamu tidak tahu, itu berarti dia sedang ditutupi oleh Allah dosanya. Dan kamu jangan berani-berani untuk menyobek tirai yang Allah tutupkan kepada seorang hamba. Ya. Maka ini yang namanya ditutupin. Maka orang kalau sudah melakukan dosa, lalu dia bertobat, sudah tidak perlu menceritakan apa yang pernah terjadi pada kehidupan di masa lalu. Maka di sini kita mengambil sebuah faedah ilmu. Kalaulah kita melakukan dosa, ditutup sama Allah, lalu membuka kembali dosa itu, lalu kita membuka kembali dosa itu, lalu kita bisa berpotensi disebut mujahirin yang sulit akan dimaafkan oleh Allah kalau kita sudah membuka dosa kita. Apalagi orang yang bangga dengan dosa, lalu ujub kepada dirinya terhadap dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan. Itu betul-betul mengerikan bagaimana dia dipandang. Ya, saya dulu berzina itu 3.000 orang saya. Perempuan saya zinai 3.000 orang. Ya udah, saya berzina sama 30 orang. Misal. Saya minum khamar itu semalam itu 10 botol. 10 botol itu seakan-akan tidak cukup. Ya. Maka hal semacam itu termasuk salah satu ujub terhadap dosa. Dan itu besar sekali. Di mana penyakit ujub terhadap dosa itu sebuah perkara yang sejatinya dulu tidak dikenal oleh para ulama. Dan hari ini karena begitu parahnya fitrah, manusia sudah rusak. Akhirnya orang pun menjadi ujub. Akhirnya orang pun menjadi ujub terhadap dosa dan kemaksiatan. Maka ini tolong. Kalaupun kita pendosa, jangan pernah ridho terhadap dosa kita. Kalaupun kita adalah pendosa, jangan pernah kita membuka dosa apapun yang telah ditutup oleh Allah. Dan kalaupun kita pendosa, kita semua pendosa, jangan pernah membanggakan dosa kita kepada siapa. Mengatakan, saya dulu nih player. Berapa banyak perempuan yang saya permainkan. Sampai akhirnya saya tobat nih ketemu sama istri saya hari ini. Tidak usah disebutkan. Ujub terhadap ketaatan saja, itu sudah merupakan dosa besar. Apalagi ujub terhadap dosa dan kemaksiatan. Yang sejatinya, ketika dibanggakan, kemurkaan Allah itu begitu besar. Allah saja membenci orang yang mengumbar ketaatan, apalagi mengumbar dosa dan kemaksiatan. Apalagi kalau sampai semangat yang ngomong, ya nggak apa-apa, saya pelaku ujub, saya nggak pelaku dosa, gitu. Nggak apa-apa di neraka saya. Sudah mengumbar dosa, membanggakan kemaksiatan, sudah gitu ditambahi lagi dengan yang lebih parah, menantang neraka. Udahlah, jangan nantang neraka. Minum kopi aja masih ditiup kok. Nantang neraka. Ya, kena rokok aja jerit, kepanasan kok menantang neraka. Kita pendosa. Tapi kita tahu, pendosa itu ada boundaries yang harus diperhatikan. Salah satunya jangan pernah mempermainkan adabnya Allah. Walaupun kita masih sering kalah dengan kebutuhan, ataupun dengan syahwat, ataupun dengan tipuan syaitan. Tapi jangan pernah menantang Allah. Dan jangan pernah membanggakan tentang dosa-dosa kita. Itulah penyakit ujub yang tidak dikenal para ulama terdahulu. Para ulama lalu menerangkan sekarang ujub.
Sekarang karena ujub itu adalah ijabul mar'i li nafsihi, yaitu adalah salah satu perkara yang merusak itu adalah bagaimana seseorang itu ujub kepada dirinya sendiri. Bahkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan salah satu perusak hati yang paling cepat itu adalah ketika manusia sudah ujub kepada dirinya sendiri. Dan para ulama ya, luar biasa, mereka sangat berhati-hati terhadap ujub kepada apa yang telah mereka lakukan ataupun apa yang telah mereka kerjakan. Karena mereka tahu bahwasanya ujub itu ibaratnya adalah hujan yang deras yang turun di satu tempat, di mana tempat itu ada batu, yang di atasnya ada pasir. Pasir itu amalan kita. Lalu seseorang melakukan ujub, hujan deras yang diibaratkan dengan ujub langsung menghilangkan semua pasir yang ada di atas batu, yang itu merupakan perumpamaan dari amal ketaatan manusia.